الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukung dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772617037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita saat ini telah sampai ke bagian kelima buku Profesor Hembing Wijayakusuma yang berjudul Puasa Itu Sehat. Bagian 5 dari buku ini yaitu puasa dan gizi. Puasa dan gizi ibarat dua sisi mata uang yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kesalahan mengatur masukan gizi ke dalam tubuh saat berpuasa akan menyebabkan tubuh menjadi kurang sehat. Berkaitan dengan gizi, kesalahan yang umum dilakukan adalah pada pengaturan keseimbangan gizi, yaitu berlebihan satu unsur gizi dan mengabaikan unsur gizi yang lain. Keseimbangan gizi memang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah menyikapi makan sebagai rasa syukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikmati makanan dengan rasa syukur, lebih-lebih ketika sahur dan berbuka puasa, akan membawa kepada pencerahan rohani. Rasa syukur ini akan mendatangkan rasa tenang, mendatangkan rasa senang, dan mendatangkan rasa nyaman. Suasana jiwa demikian akan berpengaruh pada sistem susunan saraf pusat dan biokimia tubuh. Keadaan ini membawa pengaruh pada kelancaran metabolisme zat dalam tubuh, yang kemudian akan mempengaruhi pola keseimbangan hormon. Dengan demikian, penyerapan zat gizi akan lebih efektif. Selanjutnya, karena perjalanan zat makanan yang dikonsumsi untuk menjadi zat gizi harus melalui pencernaan, harus melalui proses pencernaan. Bila pencernaan terganggu, perjalanan zat gizi akan terganggu pula. Sebagai contoh, bila sedang kesal, seseorang akan cenderung mengkonsumsi makanan secara emosional tanpa mempertimbangkan apakah tubuh memerlukannya atau tidak. Hal ini dilakukan kadang-kadang hanya karena ingin makan, seolah-olah tidak mensyukuri makanan yang tersedia. Secara langsung maupun tidak langsung, perilaku ini akan mempengaruhi perjalanan zat gizi dalam tubuh. Mekanisme proses pencernaan makanan, mulai dari bentuk semula sampai siap untuk didistribusikan ke sel-sel tubuh, sangat bergantung pada seimbang atau tidaknya kondisi biokimia tubuh dari berbagai kelenjar hormon. Menurut ajaran Islam, makanan yang dikonsumsi harus memenuhi persyaratan minimal, yaitu halal dan baik atau halalan thayyiban. Halal dalam arti bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut diperoleh dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Sedangkan baik berarti harus bersifat sehat, memenuhi keseimbangan gizi, dan tidak membahayakan kesehatan. Halalan thayyiban.
Jauh sebelum ilmu gizi berkembang, Islam telah menyodorkan konsep pola gizi, yaitu konsep halalan thayyiban. Setiap muslim harus memperhatikan batas halal haram makanan yang dikonsumsinya. Batasan ini mencakup pemerolehan, pemilihan, maupun pengolahannya. Cara memperoleh makanan perlu mendapatkan perhatian utama, karena erat kaitannya dengan doa yang dimohonkan kepada Allah. Doa tidak akan dikabulkan oleh Allah bila makanan yang diperoleh dari perolehan yang tidak halal. Misalnya mencuri, korupsi, dan menipu, meskipun dari segi bahan dan pengolahannya dikerjakan secara halal. Makanan haram yang masuk ke dalam tubuh akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada perilaku dan pikiran, karena setan dengan caranya akan mengikuti perjalanan makanan haram tersebut. Makanan yang halal dan baik tidak lepas dari unsur keseimbangan gizi. Hal ini sangat menuntut kemampuan mengendalikan diri, sebab pada saat berbuka puasa, seseorang cenderung memanjakan diri dengan makan dan minum secara berlebihan, baik dari segi kualitas maupun secara kuantitasnya. Acara buka puasa kadang dijadikan ajang pelampiasan nafsu untuk makan dan minum yang sejak sehariannya ditahannya. Makan dan minum sepuas-puasnya hingga melampaui kapasitas alat pencernaan. Terhadap kebiasaan buruk ini, Rasulullah SAW memberikan peringatan sebagai berikut. Al-batnu aslud da wal himyatu aslud dawa. Lambung merupakan pangkal segala penyakit dan memeliharanya adalah pangkal pengobatan. Ajaran Rasulullah SAW tersebut sejalan dengan pernyataan sebagian besar ahli kesehatan yang menyatakan bahwa alat pencernaan atau perut merupakan sumber dari segala penyakit. Oleh karena itu, kebiasaan buruk yang sering dianggap wajar ini perlu dihapus sejak sekarang dengan melakukan ibadah puasa, karena pada hakikatnya puasa itu mengendalikan nafsu secara mutlak di siang hari maupun di malam hari. Keseimbangan gizi disunnahkan oleh Rasulullah SAW agar berbuka puasa diawali dengan makan buah korma atau dengan buah-buahan dan minuman yang manis. Ajaran ini mengandung makna kesehatan karena buah-buahan dan minuman yang manis merupakan bahan bakar siap pakai yang dapat segera diserap oleh tubuh untuk memulihkan tenaga setelah seharian tubuh tidak disuplai oleh makanan dan minuman. Yang dimaksud siap pakai di sini adalah cepat meresap ke dalam tubuh, terutama otak, sehingga energi otak akan meningkat. Glukosa yang terkandung di dalam buah-buahan dan minuman yang manis merupakan sumber energi utama yang dapat menggerakkan susunan saraf pusat. Glukosa efektif dibutuhkan ketika tubuh memerlukan masukan energi yang diperlukannya. Anjuran sahur bukan semata-mata untuk mendapatkan tenaga yang prima selama menunaikan ibadah puasa, melainkan lebih dari itu. Juga mengandung makna bahwa puasa perlu persiapan agar selama berpuasa produktivitas kerja dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Demikian pentingnya sahur sebagai persiapan untuk menjalankan ibadah puasa dan sebagai refleksi dari cerminan bahwa
berpuasa bukanlah sekadar untuk pamer tahan lapar dan tahan haus, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bersahurlah kamu walaupun hanya seteguk air. Dalam Islam, makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang disejajarkan dengan kebutuhan minum dan berpakaian. Sebagaimana firman-Nya, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dengan nada yang hampir sama, Rasulullah SAW mengingatkan, berhentilah makan sebelum kenyang. Firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW tersebut mengisyaratkan supaya manusia tidak makan dan tidak minum hingga melampaui batas-batas kebutuhan tubuh dan batas-batas kehalalan. Pada waktu buka puasa maupun sahur, suplai gizi perlu diusahakan memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh, meliputi 6 jenis zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat sebagai bahan makanan sumber energi antara lain bisa didapatkan dari roti, nasi, kentang, ubi, dan mie. Protein sebagai zat pembangun dapat diperoleh dari telur, ikan, daging, tempe, tahu, dan berbagai jenis kacang-kacangan. Vitamin dan mineral sebagai zat pengatur dapat diperoleh dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan diperlukan oleh tubuh bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan juga berperan sebagai pemelihara kesehatan, karena selain kaya serat, kaya air, vitamin dan mineral, batang serta akar sayuran kaya akan protein dan lemak yang dapat menutupi kekurangan zat-zat tersebut. Fungsi sayuran dan buah-buahan bagi kesehatan manusia tidak dapat digantikan oleh makanan lain. Pentingnya keseimbangan gizi sering kurang disadari karena hasilnya tidak terlihat langsung. Seseorang yang kekurangan zat gizi tertentu sama bahayanya dengan mereka yang kelebihan zat gizi tertentu. Misalnya kekurangan protein karena kurang mengkonsumsi ikan, telur, susu atau yang lainnya akan mengakibatkan penurunan kadar sel albumin pada plasma sel kulit, mengeriput akibat hilangnya simpanan lemak di bawah kulit. Selain itu, kekurangan protein juga menyebabkan respons saraf menjadi kurang, berat badan menurun, dan lamban bergerak. Sebaliknya, kelebihan mengkonsumsi protein dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan jaringan-jaringan dalam tubuh banyak yang rusak. Sebaliknya, jika kelebihan akan menyebabkan karies gigi. Makan yang seimbang, baik dalam porsi maupun gizi, akan mempengaruhi saraf pusat dan kondisi biokimia tubuh. Makan yang seimbang adalah makan yang tidak kekurangan, tetapi juga tidak berlebihan, yang disesuaikan dengan usia, kualitas dan kuantitas gerak, serta kondisi tubuh. Keseimbangan yang perlu dijaga bukan hanya keseimbangan dalam hal gizi, melainkan juga keseimbangan jiwa dan mental. Dengan berpuasa secara ikhlas, keseimbangan jiwa dan mental akan terlatih, yang akan terus bertahan walaupun di luar bulan Ramadan.
Keseimbangan total ini insya Allah akan mengantar kepada derajat muttaqin. Tercukupinya air dalam tubuh. Setiap fungsi organ tubuh manusia memerlukan air untuk menjalankan tugasnya. Kekurangan air dalam tubuh akan mempersulit proses pembakaran lemak. Oleh karena itu, usahakanlah mengkonsumsi air putih secara cukup, karena air sangat diperlukan untuk pencairan pencernaan dan kelangsungan proses pencernaan. Selain itu, air juga diperlukan untuk membersihkan racun atau limbah dalam tubuh. Asam urat dan urin, misalnya, yang merupakan limbah dalam tubuh, harus dilarutkan dahulu dengan air sebelum dibuang oleh ginjal dalam bentuk air kencing. Proses pembuangan limbah dari dalam tubuh membutuhkan air yang cukup agar bisa membasuh setiap sel dalam tubuh. Air juga sangat dibutuhkan untuk melindungi kulit dari retak-retak dan kekeringan. Terlalu sedikit air yang dikonsumsi dapat mengurangi volume darah yang beredar. Dengan demikian akan menurunkan efisiensi fungsinya sebagai pengedar zat gizi dan oksigen serta pengangkut sampah. Demikian para pemirsa bagian yang keempat ini tentang puasa dan gizi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.